Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asih Purnama dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 231340109. Saya di sini seperti biasa ingin membuat learning journal pada pertemuan yang ke-8 pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, pada pertemuan ke-8 ini, kita pada pertemuan ke-7 kemarin sudah melaksanakan kegiatan UTS yang dimana kita disuruh membuat eh, presentasi, presentasi dengan tema apapun yang berdurasi 30 menit. Dan seperti biasa pada pertemuan 8 kemarin itu kita ada yang membahas atau ada yang berpublic speaking di depan sebanyak 3 orang. Nah, yang pertama itu ada Fardan Rabbani, yang kedua itu ada Mufidah Hayati Nufus, dan yang ketiganya itu yang terakhir ada Muhammad Reski. Nah, kalau Fardan itu menceritakan tentang atau membawakan materi tentang zina. Jadi pada saat-saat remaja ini kan kita sangat rentan dengan yang sangat sangat apa ya, sangat dekat yang namanya zina. Jadi Fardan itu membawakan agar kita menghindari zina gitu. Nah, yang kedua itu tentang berbicara baik atau diam. Nah, berbicara baik atau diam ini semisal saat kita marah itu kan pasti kita ingin mengeluarkan kata-kata yang apa ya, kata-kata yang sangat tidak baik. Jadi karena kita sedang marah itu kita harusnya diam daripada kita berbicara yang tidak baik. Nah, gitu. Nah, kalau yang terakhir itu tentang Reski itu dia membawakan tentang palmistry, yaitu membaca kepribadian lewat garis tangan dan tanda tangan gitu. Nah, pada pertemuan kemarin juga Bapak dosen pengampu itu membawakan materi yang dimana tidak jauh-jauh dari tentang public speaking. Nah, ada perkataan dari Townsend, yaitu kemajuan karir Anda dalam perusahaan atau bekerja hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki, tapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Itu karya Rose Townsend ya. Jadi yang bisa saya ambil ya, maksudnya itu di dunia kerja itu naiknya karir kita itu tuh nggak cuma ditentuin sama seberapa jago skill kita, tapi lebih ke gimana cara kita komunikasi atau menyampaikan ide. Jadi kita tuh bisa aja pinter banget, punya kemampuan tinggi, tapi kalau kita susah ngomong, terus nggak pede atau nggak bisa jelasin ide dengan jelas, orang lain jadi nggak akan ngerti apa yang kita maksud. Akhirnya kemampuan yang kita miliki itu tuh nggak bakal kelihatan. Nah, sebaliknya orang yang mungkin skillnya biasa aja tapi komunikasinya bagus atau jago, enak diajak ngobrol dan bisa presentasi dengan jelas, biasanya itu lebih gampang dapat kepercayaan, lebih dilirik atasan, dan peluang karirnya itu lebih cepat naik. Intinya skill itu tuh penting banget, tapi kalau nggak dibarengin sama kemampuan komunikasi dan presentasi, karir kita itu bisa jalan di tempat. Jadi dua-duanya itu harus seimbang biar kita bisa berkembang. Nah, teman-teman, materi selanjutnya itu ada tentang berbicara di ranah privat dan ranah publik. Jadi maksudnya itu adalah ngejelasin kalau misalnya cara kita ngomong itu beda tergantung situasinya, apakah ada di ranah privat atau di ranah publik. Nah, kalau misalnya di ranah privat itu kayak ngobrol sama keluarga, sahabat dekat, itu kan biasanya harus lebih santai, bebas, nggak terlalu mikirin aturan karena orang yang udah kita kenal deket nih. Sedangkan kalau misalkan di ranah publik itu ngomong di depan banyak orang di acara formal atau umum, ketemu orang yang latar belakangnya itu berbeda-beda. Nah, yang bikin beda itu ada beberapa hal. Yang pertama ada keberagaman orang di publik itu, orangnya beda-beda dari usia, pendidikan, cara berpikir. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati dalam memilih kata. Yang kedua itu ada jumlah orang. Kalau makin banyak audiens, kita harus lebih jelas nih dan terstruktur biar semuanya bisa paham apa yang kita akan sampaikan. Nah,
Yang ketiga itu tempat, misalnya di kelas, seminar, atau acara resmi. Cara ngomongnya nggak bisa enaknya kayak di rumah, jadi harus tersusun rapi gitu. Nah, yang keempat tuh ada acara. Tiap acara itu kan punya suasananya sendiri. Jadi gaya bicara juga harus menyesuaikan, kayak formal atau santai. Kalau misalnya kita berbicara di ranah privat, otomatis kita bisa aja berbicara dengan nada yang santai atau gaya yang santai. Tapi kalau misalkan kita berbicara di ranahnya bersifatnya publik, itu kita harus berbicara menggunakan gaya yang formal. Apalagi kalau misal kita kan berbicara dengan para petinggi-petinggi atau dengan orang itu yang latarnya berbeda-beda usianya dari kita gitu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu ada tentang prinsip komunikasi. Maksudnya itu adalah ngejelasin prinsip dasar biar komunikasi atau presentasi kita tuh lebih efektif untuk bisa sampai ke audiens. Jadi dalam presentasi kita nggak bisa asal ngomong, ada beberapa hal penting yang harus diperhatiin. Yang pertama itu udah tahu tahu isi apa sih maksudnya, kita tuh mengetahui apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita harus paham dulu dengan materi-materi kita. Jangan sampai kita yang presentasi tapi malah kita yang bingung gitu untuk menjelasinnya. Yang kedua itu punya tujuan yang jelas. Jadi kita tuh ngomong ke mereka itu buat apa? Cuma ngasih info kah, atau ngajarin sesuatu kah, atau mau meyakinkan orang. Nah, kalau misalkan tujuannya jelas, cara penyampaiannya juga jadi lebih terarah. Yang ketiga itu ada kenali audiens atau halayak. Jadi kita itu harus tahu kita lagi ngomong ke siapa. Misalnya mahasiswa, bahasanya tuh bisa lebih santai. Kalau ke umum harus lebih netral karena tiap orang-orang tuh beda latar belakangnya. Jadi cara ngomongnya juga harus disesuaikan. Terus cara menyampaikan pesannya juga harus jelas, singkat, nggak muter-muter. Terus sesuai situasi, bisa disampaikan lewat cerita, penjelasan, atau bahkan spontan. Yang penting mudah dipahami. Hilang hambatan atau noise, gangguan itu bisa dari teknis, mic rusak, atau slide yang berantakan. Diri sendiri itu bisa terjadi dari grogi, emosi, kebanyakan ngomong, terus nggak fokus. Nah, teman-teman, kita kan banyak nih hal apa sih, profesi apa yang termasuknya ke public speaking. Kalau yang saya tahu itu ada eh, moderator, terus presenter TV, atau pewawancara gitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.